Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Memakai Channel di sini. Dalam kesempatan ini, Memakai akan melanjutkan sharing santai mengenai belenggu suara hati untuk bagian yang kedua. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut videonya, tolong untuk selalu support channel Sapa Memakai dengan cara subscribe, like, comment, and share, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video Mamake selanjutnya. Oke Sobat YouTube semuanya, dalam kesempatan ini belenggu suara hati yang part kedua adalah poin-poin apa aja yang akan kita sharing bersama. Nah, yang ketiga, di sini kita akan bahas bagian yang ketiga. Seperti yang telah kita bicarakan atau kita sharing santai bersama. Yang pertama adalah mengenai prinsip hidup dan juga prasangka. Nah, sekarang yang ketiga kita akan membahas mengenai apa belenggu suara hati yang lain. Nah, yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman dan kebiasaan seringkali membelenggu hati dan pikiran yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian ataupun juga bisa keuntungan yang sangat luar biasa. Karena yang kita bahas adalah belenggu di sini, nah ini akan terkait dengan pengalaman yang akan berdampak negatif atau berdampak buruk. Pengalaman terkadang membuat kita untuk tidak berpikir secara objektif, apalagi pengalaman atau budaya tersebut dimiliki secara kolektif, maka sebuah pemikiran bisa berubah menjadi suatu paham atau suatu pandangan. Nah, pengalaman kehidupan dan lingkungan akan sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang yang pada akhirnya berakibat kepada pribadi-pribadi yang terbentuk dari lingkungan sosialnya. Sobat YouTube semuanya, pengalaman hidup serta kejadian-kejadian yang dialami seseorang sangat berpengaruh dalam menciptakan pemikiran dalam dirinya, sebuah paradigma yang melekat erat dalam pikiran. Seringkali paradigma ini dijadikan kacamata dan juga tolak ukur bagi dirinya dan juga dalam menilai lingkungan di sekitarnya. Hal ini jelas sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain tentunya. Dan ini pula akan membatasi cakrawala berpikir seseorang yang pada akhirnya seseorang tersebut cenderung untuk melihat sesuatu dengan sangat subjektif dan menilai sesuatu dan cara berpikir mereka sendiri, bukan lagi melihat sesuatu secara real atau secara objektif. Suara hatilah yang sebenarnya berpotensi melindungi diri dan mempengaruhi pengalaman hidup dan kejadian di sekitar kita. Kadangkala kita memang perlu proaktif. Nah, proaktif itu sendiri adalah sebuah respon dari kondisi. Namun ini hanyalah sebatas metode untuk melihat sesuatu secara yang berbeda. Nah, jika kita merespon sesuatu keadaan atau kondisi kehidupan secara proaktif tanpa dilandasi prinsip nilai yang benar, hanya akan membawa diri kita pada paradigma yang keliru atau yang kurang benar. Nah, belenggu suara hati yang keempat adalah kepentingan. Sebuah prinsip akan melahirkan kepentingan dan kepentingan akan menentukan
prioritas tindakan seseorang. Contoh-contoh yang bisa kita kaitkan dengan kepentingan sebagai hal yang terkait dengan suara hati. Contoh, orang yang berpikir pada politik cenderung akan memikirkan sesuatu yang bisa langsung memberikan keuntungan secara politik. Mereka yang berprinsip pada penghargaan pribadi akan memprioritaskan keputusan untuk mengangkat diri pribadinya, bukan kepentingan umum. Yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini masing-masing pribadi manusia adalah sangatlah berbeda. Dari banyak hal peristiwa, terkadang kita bisa pelajari bahwa kadang-kadang seseorang melakukan sesuatu itu tidak mungkin tanpa sebab. Contoh misalkan di sebuah perusahaan ada seseorang yang melakukan kesalahan. Nah, dengan aturan perusahaan yang ada, mereka akan mendapatkan sebuah sanksi dan bahkan mereka pun dituntut untuk meminta maaf kepada bisa dibilang pelanggan. Nah, kenapa demikian? Sebagai seorang pimpinan perusahaan, tentunya mereka akan memberikan sebuah pelajaran sekaligus didikan dan juga tentunya memelihara performa dari perusahaan tersebut. Nah, dengan tindakan seorang bos yang demikian, tentunya bos tersebut telah menyelamatkan perusahaan dan menyelamatkan juga karyawan yang masih tetap bekerja di situ dengan sebuah persyaratan tentunya, contohnya minta maaf kepada pelanggan dan pelanggan pun akhirnya memaafkan si karyawan tersebut. Jadi 3 pihak terselamatkan. Nah, di sini adanya sebuah peristiwa bahwa si bos tersebut telah menyelamatkan 3 pihak yang seperti tadi kita sebutkan, yaitu perusahaan mungkin tetap berjalan, karyawan masih bekerja kembali, dan pelanggan merasa puas karena merasa diperhatikan karena karyawan telah meminta maaf kepadanya. Nah, inilah sebuah contoh keputusan bijaksana yang berhasil memperhatikan semua sisi. Dia tahu bahwa sebenarnya manusia itu suka memaafkan apabila orang yang sudah mengakui kesalahannya itu dengan sangat terbuka dan datang kepadanya. Dan mereka pun tahu bahwa pelanggan membutuhkan perhatian, penghormatan, dan penghargaan. Keputusan yang diambil oleh atasan tersebut sangatlah tepat karena karyawan yang bersalah berani bertanggung jawab, berani meminta maaf, dan perusahaan masih bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan demikian itulah salah satu sudut pandang yang terkait dengan pola pikir yang melingkar, jadi menyelamatkan dari segala sisi atau segala aspek. Sobat YouTube semuanya, nah belenggu suara hati yang keenam adalah pembanding. Dalam hal ini kita akan ambil salah satu contoh. Seringkali dalam suatu rapat terkadang terjadi sebuah argumentasi yang keras dan sangat alot, di mana kelompok yang satu berkata A dan kelompok yang satu lagi berkata B. Bahkan setelah sekian lama rapat berjalan, belum ada juga kata sepakat, bahkan mereka masih ada saling berdebat. Nah, kita akan ada contoh kecil. Contohnya, misalkan ada sebuah perdebatan yang satu walaupun A-nya masuk logika dan B-nya pun juga masuk logika. Nah, di sini tidak akan ketemu suatu kata sepakat. Nah, contoh sederhana ini menggambarkan bahwa kita sering menilai segala sesuatu berdasarkan perbandingan dan
pengalaman yang telah dialami sebelumnya, serta bayangan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita. Saat melihat sesuatu secara spontan dan tanpa kita sadari, kita telah membandingkan sesuatu tersebut hanya berdasarkan pikiran kita. Paradigma penilaian dalam pikiran kita begitu mudahnya berubah hanya dalam hitungan, mungkin bisa dibilang detik, atau detik, bisa dibilang dalam hitungan detik. Kita bisa bayangkan ya, betapa lingkungan dengan cepatnya menciptakan dan mengubah pikiran kita setiap saat. Akhirnya kita menjadi korban hasil dari bentukan lingkungan tersebut. Oke, semoga sharing kali ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.